Prancis Alfredo Malau dengan NIM 1705541048 ingin menjelaskan pengertian dan fungsi alat dan bahan. Yang pertama itu sensor ACS 712. Sensor ACS 712 adalah merupakan sensor untuk mendeteksi arus. Sensor ACS 712 ini bervariasi memiliki sesuai dengan arus maksimal yaitu 5 ampere, 20 ampere, 30 ampere. ACS 712 ini menggunakan VCC 5 volt. Baik, yang kedua itu Arduino Uno. Arduino Uno adalah board mikrometer berbasis Atmega 328, memiliki 14 pin input dan output digital, di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog. Baik, yang ketiga itu baterai AWT. Baterai AWT itu ada dua model dengan sirkuit perlindungan dan tidak. Mengapa baterai lithium dengan perlindungan akan mati ketika voltage mencapai 2,5 volt DC? Yang kedua itu mengapa baterai sanggup terbakar? Mengapa baterai dilarang dibiarkan hingga kosong? Apa arti lithium IMR, INR, NC? Yang keempat itu ESP8266 merupakan modul WiFi yang berfungsi sebagai perangkat tambahan microcontroller seperti Arduino agar dapat terhubung langsung dengan WiFi, membuat koneksi TCP. Baru yang kelima itu modul surya. Apa itu modul surya? Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Yang bertugas menyerap sinar adalah sel surya. Sel surya sendiri terdiri dari berbagai komponen voltavolt atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi listrik. Baik, yang terakhir itu yang keenam itu LDR. LDR itu adalah salah satu jenis resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh cahaya yang diterima olehnya. Besarnya nilai tambahan pada LDR tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh LDR itu sendiri. Baiklah teman-teman, akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sri Atmaputra dengan NIM 20554-1004. Di sini saya akan menjelaskan tahap perangkaian pada alat yang akan dibuat pada proyek ini. Yang pertama, kami menghubungkan sensor ACS 712 ke Arduino Mega 2560 menggunakan kabel jumper. Kemudian setelah itu kami juga menghubungkan ke beban listrik sesuai dengan kutub arus baik positif atau negatif. Ketiga, kami menghubungkan ESP32 ke Arduino Mega 2560 menggunakan kabel jumper pada masing-masing pin. Yang keempat, kami menghubungkan Arduino Mega 2560 dengan solar charger controller sebagai power supply. Yang kelima, kami juga menghubungkan solar panel dengan solar charger controller dengan menggunakan kabel listrik. Yang keenam, kami menghubungkan baterai dengan solar charger controller dengan menggunakan kabel listrik. Dan yang terakhir, kami juga menghubungkan LORA dengan Arduino Mega menggunakan kabel jumper di masing-masing pin komponen. Pada pin 33 LORA dihubungkan ke pin 33 volt. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Raihan Faisal Muzaffar dengan NIM 200554101. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan bagaimana cara kerja alat yang kami buat untuk tugas besar atau tugas luas mata kuliah Internet of Things ini. Bisa dilihat pada layar bahwa alat ditempatkan langsung di bawah lampu, yang dimana hal ini bertujuan untuk mendeteksi cahaya yang terdapat pada lampu menggunakan sensor menggunakan sensor LDR atau Light Dependent Resistor untuk mendeteksi apakah terdapat cahaya yang masuk pada sensor tersebut. Dan alat ini pun dilengkapi dengan panel box yang berfungsi untuk melindungi microcontroller dan juga perangkat-perangkat lainnya seperti baterai dan juga modul-modul step down, step up, dan juga ada beberapa rangkaian dari solar panel. Nah, adapun untuk proses kerja alat ini dimulai dengan proses pemeriksaan sensor.
yang dimana kita menggunakan dua sensor pada perangkat ini. Yang pertama adalah sensor ACS712 atau sensor arus, dan yang kedua adalah sensor LDR atau sensor cahaya, yaitu Light Dependent Resistor. Cara kerjanya seperti ini. Apabila terdapat permasalahan, entah itu tidak mampu mendeteksi lampu ataupun mendeteksi cahaya, maka eh, arus akan mendapatkan nilai dari sensor. Lalu nilai pada sensor akan dibaca oleh Arduino Uno. Kenapa kami menggunakan Arduino Uno? Karena pada mikrokontroler Arduino Uno terdapat modul pin analog yang dimana kedua sensor tersebut merupakan sensor dengan output analog seperti itu. Oleh karena itu, kami menggunakan Arduino Uno sebagai media pengolah data. Lalu dikomunikasikan serial, data-data hasil pengolahan dikirimkan secara komunikasi serial kepada ESP8266, yang dimana ESP8266 akan langsung menghubungkan perangkat kepada internet. Lebih tepatnya, kami menggunakan platform IoT yang bernama Blink. Yaitu setelah data-data yang diolah dikirimkan kepada ESP8266, maka data yang telah dikirimkan di ESP8266 akan dikirimkan kembali ke media pengolah IoT atau media Blink tersebut agar disesuaikan dengan konfigurasi yang dimana jika eh, jika nilai cahaya dan juga nilai arus tidak sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan, yang dimana kami di sini menggunakan standar nilai 900 untuk nilai cahaya atau sensor arus, dan juga maaf, untuk sensor cahaya, dan juga nilai 8 untuk sensor arus. Yaitu jika nilai cahaya yang didapat kurang dari 900, maka sistem akan menotifikasi langsung ke email pengguna melalui Blink. Karena sudah dipastikan, sudah kami riset juga, bahwa untuk nilai cahaya di bawah 900 itu bersifat redup atau bisa dibilang dikategorikan lampu rusak. Dan untuk nilai arus di bawah 8, maka kami menyimpulkan tidak adanya atau terdapat kerusakan arus. Karena untuk sebuah lampu penerangan jalan umum pada dasarnya digunakan digunakan arus sebesar atau arus bernilai 8 yang kami kalibrasikan dengan sensor arus kami ACS712 seperti itu. Kemudian setelah dikonfigurasi, maka berikut adalah hasil jika terdapat kerusakan-kerusakan pada lampu penerangan jalan umum. Nah, untuk yang pertama itu adalah LDR alert, di mana kami sengaja matikan lampu penerangan jalan umum atau simulasi lampu ini, maka perangkat IoT langsung menotifikasi bahwa nilai cahaya di bawah 900 dan juga mendeteksi bahwa ada kerusakan cahaya pada lampu seperti itu. Dan untuk yang kedua adalah notifikasi tentang current alert atau peringatan arus. Nah, ini kami simulasikan dengan cara mematikan rangkaian pada lampu penerangan jalan umum yang telah kami simulasikan. Nah, karena tidak adanya arus yang mengalir, sehingga sensor arus mendeteksi bahwa nilai arus yang mengalir pada lampu penerangan jalan umum sama dengan 0. Oleh karena itu, perangkat langsung menotifikasi, memberikan perintah kepada Blink bahwa terdapat kerusakan arus pada lampu. Seperti itu. Dan untuk tampilan notifikasinya pun dapat berupa email, sehingga ini langsung dapat ditujukan kepada masing-masing pengguna. Karena kita ketahui setiap ponsel itu pasti terhubung dengan email atau Gmail, teman-teman. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Angga Arwiatnyana dengan NIM 20055410005. Baik, berlanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu mengenai isian dalam dari perangkat, yang dimana perangkat ini sebelumnya telah kami berempat rangkai sedemikian rupa sehingga mengikuti desain awal yang diajukan. Apabila dibuka, terdapat beberapa bagian yang tentunya menjadi pendukung daripada sistem kerja alat. Dapat terlihat di sini. Jadi di
sini terdapat pertama terdapat lampu sebagai objek utama yang akan menunjang hasil atau output yang akan dikeluarkan dari perangkat yang kami buat. Yang kemudian juga terdapat beberapa perangkat lain seperti yang di awal tadi terlihat terdapat kabel jumper. Di sini ada ESP32, lalu ada Arduino Uno, di mana rangkaian ini dibuat untuk dapat melakukan controlling terhadap notifikasi atau web yang digunakan sebagai penghubung antara sensor, controller, dan juga output yang diberikan. Di sini terlihat Arduino Uno, lalu ada ESP32 yang dirangkai menggunakan beberapa kabel jumper sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Kemudian selain itu di sini juga terlihat beberapa baterai yang digunakan untuk menunjang saat praktikum tentunya agar dapat memberikan masukan atau daya listrik pada lampu sehingga lampu dapat menyala. Dan juga di sini terdapat sensor. Adapun sensor yang digunakan itu terdapat dua buah sensor. Yang pertama sensor CS yang merupakan sensor arus, dan yang kedua merupakan sensor yang digunakan untuk dapat menunjang dari hal ini, yaitu sensor LoRa modul yang digunakan sebagai sensor cahaya, yang dimana apabila cahaya dari lampu ini meredup ataupun padam, tentu nilai keluaran yang diberikan akan berbeda. Selain itu, untuk sensor ACS tadi, apabila terjadi perbedaan nilai arus, yang dimana kita umpamakan arus yang melewati rangkaian ini sebesar 5 ampere, lalu apabila arus yang lewat menjadi 0, itu akan memberikan masukan yang berbeda, yang kemudian akan berlanjut memberikan informasi ke web yang kami gunakan, atau dalam hal ini aplikasi Blink, bahwa perangkat tersebut mengalami disconnected atau mati pada bagian lampunya. Bisa terlihat lagi, oke, itu tadi merupakan bagian dalam dari perangkat ini. Dapat diperhatikan kembali. Di sini juga terdapat beberapa penunjang lain, seperti panel surya mini yang ada di atas, yang ini. Lalu kemudian terdapat solar charge controller, tentunya bersama dengan panel surya tersebut. Lalu ada Arduino Mega yang berfungsi untuk sebagai controlling juga selain dari Arduino Uno yang telah digunakan tadi. Dan pastinya terdapat MCB, yaitu miniatur circuit breaker yang terinstall secara langsung sehingga akan memberikan keluaran yang benar. Jadi perangkat ini berfungsi apabila lampu atau arus yang melewati perangkat mati, atau dalam ini bernilai 0, lampunya mati lalu arusnya 0, maka akan memberikan notifikasi ke aplikasi Blink. Ini merupakan penerapan dari Smart City pada Internet of Things. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya.